Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tayyib, Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kitab Al-Faraid Al-Muyassar ya. Sudah sampai di halaman 64. Bisa kita lihat di sini babnya yang akan kita pelajari adalah bab Al-Munasakhat. Baik, apa itu munasakhat? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa bab munasakhat ini nanti adanya dua orang jenazah atau dua orang yang tufiya ya, yang meninggal dengan jangka waktu yang hampir bersamaan atau tarakhi ya. Jadi satunya meninggal, kemudian sebelum dibagi harta warisannya itu ada anggota yang meninggal lagi ya, anggota keluarga. Bagaimana cara membaginya? Coba nanti kita akan lihat. Ini nanti ada dua atau lebih daripada dua jenazah yang akan kita temukan ya atau mayatnya. Ta'rifuha, ta'rif daripada munasakhat ini ayyamu ta insanun, meninggal seseorang, falam tuksam tirkatuhu, kemudian tirkahnya atau warisannya itu belum dibagikan. Ya, jadi meninggal tapi belum dibagikan. Hatta yamuta min warasatihi insanun akhar, sehingga meninggal dari ahli warisnya itu orang lain. Ya, orang lain. Misal ada dua orang saudara, ya, anak sulungnya atau kakaknya ini meninggal di hari hari apa sekarang, hari Minggu misalnya. Belum dibagikan warisan, orang masih sibuk mengurus jenazah misalnya di hari Minggu, hari Senin. Tiba-tiba di hari Selasanya meninggal si adiknya. Nah, ini bagaimana nanti cara menghitungnya? Ya, sedangkan si kakak mempunyai istri misalnya, si kakak mempunyai anak, si adik juga mempunyai keluarga juga ya, dan seterusnya. Atau aksar atau lebih daripada satu orang nanti ya. Ini seperti dalam kondisi nanti kecelakaan beruntun misalnya, ya. Atau dalam kondisi ya kecelakaan dalam perjalanan keluarga dan seterusnya misalnya, maka dalam kondisi seperti itu akan kita temukan lebih dari satu orang yang meninggal secara bersamaan atau dengan selang waktu yang tidak jauh berbeda. Ya, kalau hukumna bihilli mas'alati kulli mayyitin 'alal infirad, ya, kalau seandainya kita menghitung setiap permasalahan itu ya sendiri-sendiri, nah, wa tauzi'i tadikatihi, dan membagi ya harta warisannya itu ala warasatihi duna hajatin ilal amal bituruqil atiyah la sahha dzalika. Ya, dengan tanpa memerlukan cara-cara atau metode yang akan kita bahas, maka itu akan sangat mudah sekali ya la sahha dzalika. Tapi nanti akan ada beberapa cara yang akan kita tempuh di bawah ini ya untuk menentukan ataupun memberikan porsi yang paling layak kepada si ahli waris ya, entah dari si mayat pertama ataukah mayat kedua. Ya. Jadi intinya di munasahar ini kita akan menemukan dua orang jenazah yang mana kedua-duanya ini memiliki keluarga nanti misalnya, entah itu juga keluarganya ataukah nanti dengan anggota keluarga yang berbeda. Nanti anggota keluarga yang kedua dari mayat yang kedua bukan anggota keluarga dari mayat yang pertama, ataupun sebaliknya, ataupun sama-sama anggota keluarga dari kedua-duanya. Nanti kita akan lihat bagaimana konsepnya. Kemudian kita coba lihat lanjut dulu turuq hilil munasakhat ya. Cara hil itu menyelesaikan al munasakhat, permasalahan munasakhat ini. Yang pertama, idza kana warasatul mayyitis tsani, jika ahli waris dari mayat yang kedua, mereka baqiyatu warasatil awal. Mereka adalah sisa dari ahli waris yang pertama. Artinya itu juga gitu loh. Ahli waris yang kedua adalah ahli waris yang pertama juga gitu. Ma'atasawi irsihim, beserta sama dari segi irsnya, ya, porsinya, ya, minhuma nuwaris al-maujudina mubasyaratan. Maka langsung kita kasih ya. Langsung kita kasih. Contohnya seperti apa? Coba kita lihat di tabel berikut. Mata insanun an salasati ikhwati asyiqqa. Ya, ada seseorang meninggal, insan ya, seorang meninggal, dia an. Nah, an ini biasanya meninggalkan ya. Ini nanti setelah an itu berarti orang yang masih hidup ahli warisnya. Seseorang meninggal, dia meninggalkan salasa ikhwah. Ya, tiga saudara asyiqqa ya. Saudara kandung. Di sini bisa kita lihat ya.
3 saudara kandung. Famata ahaduhum, kemudian meninggal salah satu dari ketiga saudara kandung tadi. Ya. Jadi ada orang meninggal, ya, ada orang di sini meninggal, ya, mayat misalnya. Sebelum dibagikan warisan, salah satu dari ketiga saudaranya itu, saudara kandungnya, ada yang meninggal lagi. Famata ahaduhum qabla qismatit tarik. Maka gampang kalau misalnya seperti itu, maka fayuqassamul baqi'in al-isnaini. Maka nanti sisanya itu akan dibagi kepada yang ya, kepada temannya yang masih hidup, ya, kepada saudaranya yang masih hidup. Nah, seperti itu. Jadi gak ada permasalahan di sini, ya. Misal kita ambil contoh di sini kan asalnya 3, ya. Ini kan kalau ikhwa asyikwa kan dihitungnya ada durus, ya. Sebagaimana kita bahas di permasalahan asabah. Ini kan mereka asabah, ya. Satu, satu misalnya. Kita tentukan asal masalahnya 3 misalnya. Ya, ikhwa asyikwa. Atau sepertiga misalnya, kita ambil angka 3 lah, ya. Nah, itu asabah ataupun sepertiga sama-sama 3, ya, nantinya. Nah, 3 asal masalahnya 3. Kemudian ini 1, 1, 1. Nah, ketika nanti meninggal salah satunya, berarti satunya hilang, sisa 2, dan ini dijadikan asal masal. Berarti kita menemukan angka 2, ini 1, ini 1. Ini tak, tanda dia sudah meninggal juga. Ya, ini asabah. Seperti itu ya perhitungannya. Jadi kalau ahli warisnya itu juga, ya. Jadi ahun syakik dan ahun syakik yang berada di sini, dia juga ahli waris dari mayat yang pertama, gitu. Ya, ahli waris dari mayat yang pertama. Posisinya apa dia dari mayat yang pertama? Saudara juga, saudara kandungnya. Ya, jadi ini punya saudara kandung empat bersaudara, ya, empat bersaudara, empat bersaudara. Anggaplah yang meninggal pertama itu kakak paling sulung lah, ya, kakak pertama. Anggaplah kakak pertama yang meninggal pertama. Kemudian meninggal lagi kakak kedua, ya, yang nomor 2. Berarti sisa yang nomor 3 dan nomor 4. Nah, yang nomor 3 dan nomor 4 ini dia juga saudara dari mayat pertama. Statusnya, ya, statusnya. Maka tidak ada permasalahan dalam hal ini, ya, mudah menghitungnya. Ketika ahli waris dari mayat kedua, dia juga ahli waris dari mayat pertama dan statusnya sama. Berarti tidak perlu kita bingung. Tinggal dikasih saja porsinya yang ada ke mereka. Kemudian, bentar, ya. Kemudian wa illam yakunu kadzalika, jika tidak seperti itu, ya, jika tidak merupakan ahli waris daripada mayat yang pertama, artinya orangnya nanti berbeda mungkin. Na'mal bila khutuwati taliyah, maka kita akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut nanti yang akan kita jelaskan di bawah. Yang pertama, nahil mas'alatal mayyitil awal. Pertama kita harus menyelesaikan permasalahan mayat yang pertama. Kama marra sebagaimana yang tadi kita bahas. Wa nusahihuha ini tajad ila tashih. Kalau perlu nanti ditashih, semisal ada inkisar, maka harus diselesaikan dulu, ya, sampai menemukan angka yang tidak terpecah sebagaimana yang kita bahas di permasalahan qismatut tarikah. Ya, ini makanya materi-materi sebelumnya harus matang dulu, karena nanti di bab munasakhar ini akan berkaitan kepada semua materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian setelah kita menyelesaikan permasalahan dari mayat yang pertama, kita sekarang berpindah na'mal mas'alatal mayyit tsani. Ya, mas'alatal mayyit tsani, kita berpindah kepada permasalahan mayat yang kedua. Begitu juga kita selesaikan sampai tashih. Kemudian setelah itu kita nanduril alaqah. Ya, kita melihat kepada alaqah, kaitannya, korelasinya baina siham, ya, antara siham mayit yang kedua dengan min mas'alatil awal, dari masalah mayat yang pertama, ya. Afwan, dari mas'alatil awal, dari permasalahan pertama, dan antara baina asli mas'alatihi, ya, bitabayun atau tawafuq. Coba kita lihat di sini di tabelnya, ya, biar jelas. Melihatnya dengan dua sudut pandang, tabayun dan tawafuk. Ini yang berkaitan dengan permasalahan 4 nisabul arba yang harus kita ketahui, ya. Ada apa sebelumnya? Ada tamasul, ada tawafuk, ya, ada tabayun. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah permasalahan 2 saja, yaitu tabayun dan tawafuk. Ya, melihat dari dua sudut pandang, apakah dia termasuk tabayun ataukah tawafuk. Nah, fa in kana mutabayyinah, coba nanti kita langsung praktekkan, ya, di bawahnya. Kita baca dulu di sini teorinya.
Maka jika mutabayin, ya jika tabayun, maka nadrib, kita mengkalikan nanti asal masalah yang kedua pada permasalahan pada asal masalah pertama ya. Ini asal masalah yang pertama ya. Ini asal masalah pertama. Kemudian kita kalikan nanti ini kalau tabayun ya. Kita melihat dari mana? Nah ini ya. Ini antara 3 dengan 2 tabayun ya. Antara 3 dengan 2 tabayun. Nah, kalau tabayun maka kita tinggal mengkalikan asal masalah yang kedua. 2 ya, ini dikali asal masalah yang pertama. 2 dikali 6 berarti ya. 2 dikali 6 ya. Ini maksudnya. Ya. 2 dikali 6. Ini dia asal masalah yang kedua dikali asal masalah yang pertama. Alasannya kenapa? Karena tabayun, mutabayinah. Ya. Mana yang tabayun? Siham dari mayat yang pertama. Ya, afwan, siham dari mayat yang kedua ya. Ini kan meninggal nih. Ini tanda meninggal. Ya. Ini Zaud sebelumnya dia masih hidup. Dia suami dari mayat yang pertama. Ini di sini mayat ya, seorang perempuan yang meninggal. Dia punya seorang suami. Ya, porsinya setengah. Ya, porsinya setengah. Kemudian beberapa saat kemudian meninggal suaminya ini ya, ditaruh di sini tanda tak meninggal. Nah, ya, ahlan ya yang baru bergabung. Ya, jadi siham ya. Perhatikan pokoknya istilah-istilah yang saya sampaikan harus paham ya. Kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan. Ya, bisa japri ataupun di grup ya, misalnya kalau masih kebingungan. Soalnya ini nanti semua bab yang sudah kita pelajari berkaitan dengan bab munasahot. Kalau kita tidak paham sebelumnya, maka akan tentunya susah. Maka nanti diulang-ulang lagi ya, bab-bab sebelumnya, rekaman-rekamannya, nanti juga diulang permasalahan bab munasahot ini. Mungkin nanti kita adakan 2 pertemuan permasalahan munasahot ini ya, ataupun nanti kita ulang lagi di akhir ya. Karena ini permasalahan yang sulit. Maka fa'ingkana mutabayinah ya, tabayun tadi. 2 dengan 3 ya, antara asal masalah yang kedua dengan siham dari mayat yang kedua. Ya, dimaksud daripada alaqah baina sihamil mayyitis tsani ya. Saya ulang lagi. Antara siham dari mayat yang kedua, ini sihamnya ya. Buat ini sihamnya. Ini mayat yang kedua. Mayat yang pertama istrinya tadi ya, di sini ya, istrinya. Mayat pertama di sini tidak ditulis ya, tidak ditulis. Ini mayat yang kedua. Mayat yang kedua si Zaud ya, si suaminya. Kita melihat alaqah, kaitan antara siham dari mayat yang kedua dari mas'alatil awal. Mana mas'alatil awal ini ya? Ini masalah yang pertama. Ini sihamnya. 3 berarti ya? 3. Wa baina asli mas'alatihi, dan dengan asal masalahnya. Asal masalahnya Zaud yang mana? 2 ya. Ini asal masalahnya. 2. Dilihat antara angka 3 dengan angka 2 dengan 2 sudut pandang, tabayun ataukah tawafuk. Ya. Di sini 3 dan 2 tidak bisa untuk kita ambil wifiknya ya, tidak bisa, tidak ketemu ya, tidak ketemu wifiknya. Bagaimana kita bahas di permasalahan wifik ya. Berarti ini tabayun ya. Kalau tabayun bagaimana? Fa in kanat mutabayyinah. Kalau seandainya tabayun, maka tinggal kita nadribuh, mengkalikan asal masalah yang kedua ya, ini angka 2, asal masalah yang kedua dengan aslil masalatil ula, dengan asal masalah yang pertama. Asal masalah yang pertama 6 ya. Nah, tinggal dikalikan 2 kali 6 atau 6 kali 2. Ya, tinggal dikalikan. Hasilnya berapa? 12. Wan natij, hasil dari 2 kali 6 ini adalah aslu mas'alatil jami'ah. Asal dari masalah keseluruhan. Jami'ah itu keseluruhan. Ya. Ini kan ada 2 orang yang meninggal, makanya nanti perhitungannya agak ribet. Seperti itu dulu konsepnya. Coba kita lanjutkan. Ya, setelah kita temukan wa kadzalika nadribuha, dan begitu juga nanti kita akan mengkalikan ya fi sihamil ula, pada siham yang pertama, ini siham yang pertama ya. Ada sahmil mayyitis tsani, kecuali siham dari mayat yang kedua. Ini kita biarkan dulu karena ini sudah meninggal nanti. Ada sahmil mayyitis tsani wa nadribu sahmal mayyitis tsani, dan kita akan mengkalikan siham dari mayat yang kedua minal ula, dari yang pertama. Bikamili mas'alatihi, dengan kamil masalahnya. Ya, ada asliha selain daripada asalnya. Nah, coba kalau kita lihat ya. Ini kan angka 2. Angka 2 kita naikkan di sini karena nanti ini menjadi patokan untuk mengkalikan. Ini siham daripada mayat yang kedua kita naikkan ke sini. Karena nanti yang di bawah akan dikalikan ke sana. Ya, itu maksud daripada sihamil ula ya, ada sahmil mayyitis tsani, kecuali siham dari mayat yang kedua. Maka nanti kita akan lihat di sini angka 2 dikalikan angka 2 hasilnya angka 4. Angka 1 dikali 2 hasilnya angka 2. Tapi nanti anggota dari ahli waris yang kedua, ini anggota dari ahli waris yang kedua ya.
Ya, ini anggota dari ahli waris yang kedua. Ini dia tidak dapat ya dari ahli waris kedua. Karena ibu siapa? Maka kita harus tahu dulu ya. Di sini tertulis dari ahli waris yang pertama, ini mayat yang pertama ya. Kita bedakan dulu. Ini mayat yang pertama. Ini apa? Kondisi ahli waris pertama. Ini kondisi ahli waris kedua. Kita kasih nomor begini dulu ya. 1 dan 2. Nah, ini ibu, kita harus ketahui dulu. Ibu ini ibunya siapa? Ibunya dari istri. Ya, ini yang mati istri dulu. Ini suami, ibu, dan paman. Ya, ini suaminya istri yang meninggal. Ini ibunya istri yang meninggal tadi. Ini pamannya istri yang meninggal. Nah, ketika dia yang meninggal itu suaminya, ya di sini kan di permasalahan kedua kan suami. Anggap si suaminya namanya Ahmad misalnya. Nah, ketika yang meninggal itu Ahmad, maka tadi ibu itu tidak mendapatkan porsi. Kenapa? Karena tadi ibu itu bukan ibunya si Ahmad. Itu ibunya si istrinya. Berarti itu mertuanya statusnya. Maka di sini ditulis dengan istilah gharibah. Ya, ini juga paman, ini pamannya istrinya, bukan pamannya si Ahmad. Ya, maka di sini ditulis dengan gharib. Maka dia tidak dapat porsi daripada Ahmad, ya. Tidak dapat porsi, tapi dari istrinya tadi ya, anggap namanya Fatimah misalnya. Dari Fatimah si dengan si Am dapat porsi ya, 2 di sini ya, 2. Kemudian dikalikan ke atas 2 kali 2, 1 kali 2. Hasilnya di sini 2 kali 2 4, 1 kali 2 2. Ini porsi dari tadi sih si Fatimah ya, ini porsi dari tadi si Fatimah karena dia selaku ibunya, selaku pamannya. Tapi statusnya ketika meninggalnya si Ahmad ya, ini kan meninggal si Ahmad di sini. Ini meninggal. Ya. Si ini bukan siapa-siapanya, dia hanya mertuanya, tidak dapat warisan nanti. Begitu juga nanti pamannya di sini maka disebutkan statusnya gharibah dan gharib. Itu perbedaannya ya. Maka harus tahu dulu statusnya daripada masing-masing ahli warisnya itu. Maka ketika ditulis gharibah dan gharib seperti ini ya, gharibah untuk perempuan, gharib untuk laki-laki, ini berarti dia tidak memiliki status dan hanya dikosongkan di sini di sihamnya. Di sihamnya kosong ya. Strip kayak gini ya. Ini juga strip. Itu strip berarti kosong. Berarti dia tidak memiliki status ya. Dia bukan mahjub, dia bukan juga asabah ya. Tapi dia lebih kepada uh, apa? Seseorang yang tidak memiliki status di situ ya. Gharib dan gharib. Kemudian setelah kita mengetahuinya, lanjutnya ya, perhatikan dulu satu-satu ya. Coba sambil dilihat-lihat dulu. Kalau seandainya masih ada yang bingung silakan disampaikan. Ini soalnya masalahnya agak rumit ya. Kalau seandainya ini belum paham, maka nanti kita sulit juga untuk melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Pertama, harus ketahui dulu porsi daripada masing-masing ahli waris. Seperti di sini setengah, ini sepertiga dari mana, asabah dari mana. Nah, kalau ininya belum matang, saya lihat masih ada di apa ya? Soal-soal yang saya sampaikan kemarin masih banyak yang belum bisa menyelesaikan. Maka mungkin nanti bisa dilihat lagi, dikaji lagi ya, dipelajari lagi. Matengin dulu permasalahan asal masalahnya juga ya. Ini angka 6 dari mana? Dari 2 dan 3 ya, menghasilkan angka 6 misalnya. Kemudian nanti berapa 3, 2 dan 1 ya. Itu yang harus dipahami dulu. Kemudian nanti juga melihat tabayun dan tawafuknya. Ini kunci-kunci yang untuk memahami munasakhat. Dilihat dari tabayun dan tawafuknya juga. Ya, tabayun itu apa, tawafuk itu seperti apa ya. Angka 2 dengan angka 3 itu tabayun. Angka 4 misalnya dengan angka 2 itu dia tadakhul misalnya. Ya, angka 6 dengan angka 3 itu misalnya nanti dia tadakhul juga. Ya, atau angka 6 dengan angka 4 itu nanti dia tawafuk ya, dan seterusnya nanti angka 3 dengan angka 3, 2 dengan 2 itu tamasul dan seterusnya. Maka harus paham dulu kunci-kunci yang harus diketahui dalam permasalahan munasahar baru nanti bisa menghitung ya. Tapi secara keseluruhan tadi sudah saya sampaikan ya permasalahan rumusnya seperti itu. Berarti terlebih dahulu kita melihat asal masalah masing-masing ya. Kita selesaikan dulu. Ini kan asal masalahnya ya. Ini 2 hapus dulu ya. Ini 2 hapus dulu. Ini kan seperti ini ya. Konsep awalnya itu kan seperti ini. Ini konsep awalnya seperti ini. Ini juga perhitungannya sampai sini ya. Sampai sini. Nah, ini asal masalah apa ini permasalahan pertama, ini permasalahan kedua. Selesaikan dulu masing-masing baru nanti tinggal menghitung alaqah ya, melihat alaqah antara siham mayat kedua dengan siham mayat ataupun dengan asal masalah yang kedua. Ya dilihat dari segi itunya nanti. Itu kan masalah munasahot.
Itu jika tabayun ya. Itu jika alaqohnya antara kedua tadi ya, antara siham dari mayat yang kedua dengan asal masalah pada mayat yang kedua itu tabayun. Sekarang kita beralih selanjutnya jika tawafuk ya. Wa in kanatil alaqah tawafuqan. Bagaimana jika alaqahnya itu tawafuk ya? Na'khudhu, maka kita akan mengambil wifiknya. Ya, wifik asal masalah yang kedua wa nadribuhu fi aslil masalatil awal, dan kita kalikan. Nadribu itu mengkalikan fi asli masalatil ula, pada asal masalah yang pertama, asli masalatil awal. Wan natij huwa aslul jami'ah, dan nanti hasilnya itu adalah totalnya. Kemudian wa kadzalika nadribul wifik fi sihamil awal ya. Jadi kita akan kalikan. Kita lihat saja dulu di tabelnya ya. Kita kondisikan dulu, soalnya hujan. Bentar ya. Biar gak berisik suara hujannya. Cek. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini kita melihatnya sekarang dari segi wifiknya ya, dari sudut pandang wifik dan tabayun, tawafuk dan tabayun. Ternyata kita temukan di sini asal siham dari mayat yang kedua dengan asal masalah yang kedua itu dia apa di sini tawafuk ya. Antara angka 3 dengan angka 6 itu tawafuk. Sama-sama bisa dibagi ya. Sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama. Ya, 6 dengan 3 sama-sama bisa dibagi berapa kira-kira? Sama-sama bisa dibagi 3. Ya. Sama-sama bisa dibagi sama-sama bisa dibagi 3 bisa ya. Sama-sama bisa dibagi 3. Coba 3 bagi 3 1 hasilnya ya. Ya benar. 3 bagi 3 1 hasilnya. 6 bagi 3 hasilnya 2. Jadi ketika menemukan satu angka yang sama-sama bisa dibagi dengan angka tersebut dan tidak menghasilkan angka pecahan atau desimal, maka itu berarti tawafuk nanti. Ya. Berarti itu tawafuk. Angka 3 dengan angka 6 di situ tawafuk. Tidak dilihat dari tadahulnya ya, hanya 2 yang dilihat, tawafuk dan tabayun. Sekalipun di sini dia lebih kepada tadahul ya, lebih kepada tadahul. 3 bisa masuk ke 6. Tapi di sini dalam permasalahan munasakhot ia lebih dilihat daripada 2 aspek saja, tawafuk dan tabayun. Maka ketika di sini sudah kita temukan tawafuk bukan tabayun, maka itu yang kita terapkan nanti. Nah, otomatis ketika kita sudah menemukan tawafuk, maka sekarang kita tentukan wifiknya misalnya. Ya, wifiknya. 3, nah ini 1 ya, wifiknya. Ini 6, 2 ya. Tinggal kita kalikan ya, tinggal kita kalikan asal masalah yang kedua ya dengan wifik dari masalah pertama. 6 dikali 2 berarti ya, 6 dikali 2. Ingat. Asal masalah yang kedua dikali wifik masalah yang pertama. 6 kali 2 12. 6 kali 2 hasilnya 12. Ya. 6 kali 2 hasilnya 12. Kemudian ya, ini nanti hasil ini coba dihitung sendiri ya. Ini sengaja tidak saya jelaskan. Soalnya apa nanti biar coba dihitung sendiri kok bisa hasilnya seperti ini, biar nanti kalian coba berpikir ya, ataupun coba nanti mengkoreksi kalau seandainya ada yang salah. Ini kenapa Zau dapat setengah, kenapa dapat sepertiga, kenapa Am asabah dan seterusnya. Ya. Coba nanti dihitung sendiri. Intinya yang ingin saya sampaikan hanya metode perhitungan munasakhot saja ya. Jadi ketahui dulu bahwa di sini ada 2 mayat yang meninggal. Pertama di sini dia istri sama seperti yang tadi ya. Kemudian yang kedua di situ suaminya yang meninggal. Ya. Di sini angka 3 dan angka 6 ya. Ada sedikit perbedaan di situ. Karena di sini ada tambahan juga atau ada perubahan di ahli waris yang kedua, makanya nanti menghasilkan angka 6. Menghasilkan angka 6. Kemudian ya setelah kita menemukan di sini angka 12, tinggal dikalikan ya. Kita taruh wifiknya di atasnya. Ya, ini wifik masing-masing ya. 3 dibagi 3 hasilnya 1 ya wifiknya. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2, ditaruh di sini ya. Nanti tinggal kita kalikan dengan wifik ya. Kalau tadi tinggal dikalikan dengan jumlahnya ya. Kalau sekarang dikalikan dengan wifiknya. Maka 2 dikali 2 hasilnya 4 ya. Ini diluruskan
nanti perhitungannya. 1 dikali 2, ya tulis ke samping kiri di sini 2 hasilnya. Kemudian 6, 1, ini dikalinya ke atas di sini ya. Ini kan nggak ada di sini ya. Berarti itu ahli waris yang kedua di sini. Dia ahli waris dari mayat yang kedua. Maka kita mengkalikannya 1 dikali 1 hasilnya 1. Ya, 2 dikali 1 hasilnya 2. 3 kali 1 hasilnya 3. Dan seterusnya. Seperti itu ya perhitungannya ya. Insya Allah paham ya. Nanti seterusnya bisa disamakan saja. Ya, silahkan yang belum paham bisa disampaikan atau coba difikirkan dulu coba. Ya, kira-kira nyampe sini nyambung nggak? Ya, kira-kira nyambung nggak? Atau ada yang masih bingung? Coba kesusahan kemarin yang pas ujian, coba disampaikan. Ada koreksian mungkin pas ujian, belum saya koreksi ini ya, hasil-hasil ujiannya, UTS-nya. Coba kira-kira kesusahan kalian di mana? Biar saya tahu gitu. Kalau seandainya masih banyak yang kesulitan, maka untuk permasalahan munasahar ini nanti kita akan ulang lagi. Karena benar ya, masalah munasahar ini susah. Apalagi nanti permasalahan selanjutnya, itu ada masalah hunsa muskil, kemudian juga nanti ada permasalahan al-mafqud, kemudian juga ada permasalahan apa lagi ya? Al-Haml itu nanti semuanya itu hampir mirip-mirip ya konsepnya, hampir mirip-mirip. Kalau kita masih kebingungan dalam menentukan asal masalah, dalam menentukan adadur ru'us misalnya, atau dalam menentukan tashih dari inkisar, dalam menentukan tawafuk, tabayun, tamasul, tadakhul, dalam menentukan permasalahan apalagi permasalahan asabah mahjub, itu akan sangat sulit sekali untuk memahami 4 bab terakhir ini. Makanya coba disampaikan apa yang sekiranya susah dalam faraid ini, silahkan. Ya, dihafal ya, dihafal, latihan, hafal, latihan, praktek, banyak praktek, hafal. Karena itu kuncinya faraid. Kuncinya faraid harus perbanyak latihan, dihafal, jadwalnya, mahjub asabahnya. Nah, coba. Soalnya saya lihat kemarin di beberapa latihan yang saya sampaikan itu masih banyak yang belum paham, bahkan ada yang belum paham sama sekali ya. Coba silahkan bisa disampaikan dulu. Saya hanya menyampaikan metodenya ya. Kembali lagi sebenarnya kepada bekal kalian sendiri dalam dalam memahami ya. Ini sebenarnya hanya modal di awalnya saja itu ya, modal awalnya itu ya tadi ya, harus tahu tentang ashabul furudnya itu, urut muqaddarahnya, setengah, sepertiga dan seterusnya, kemudian ashab mahjubnya, kemudian tabayun tawafuknya ya dan seterusnya. Setelah itu diketahui maka nanti gampang untuk bisa memahami munasabah, mafkud, hamil, hunsa muskil, dan seterusnya. Tapi kalau itu semua masih belum, ya akan sebaliknya ya, akan susah nanti. Oke, coba silahkan dilihat dulu permasalahan munasahot. Ya, coba dikerjakan ya, atau coba kita hitung bareng-bareng nanti ya di permasalahan hulal masaid talinya ya. Zauja, jadda dan akhun syakik. Coba dipersiapkan dulu perangkatnya masing-masing. Kita coba hitung satu masalah saja dulu. Zauja, jadda dan akhun syakik. Ini dapatnya berapa kira-kira? Ada istri, ada nenek, ada akhun syakik. Coba. Ya, silakan dijawab, bisa diketik atau bisa disampaikan langsung. Ya, ada istri, ada nenek, ada akhun syakik. Coba tentukan dulu. Zauja dapat berapa? Dia ada 2 porsi. Terkadang dapat seperempat, terkadang dapat seperdelapan. Kira-kira di sini dapat berapa? Harus tahu dulu ya porsinya masing-masing.
Dan nanti kita buat latihan aja ya. Udah buat latihan aja, nanti kita share. Udah, itu konsep di munasakhot ya. Konsep di munasakhot. Ini permasalahan selanjutnya, permasalahan rod. Rod ini kebalikan daripada aul ya. Rod ini kebalikan daripada aul. Nah, nanti kita coba dulu, nanti kita bikin latihan, nanti biar ketahuan siapa yang paham dan siapa yang belum paham. Nanti kalau seandainya banyak yang belum paham, ya di bab munasahah ini berarti banyak juga yang belum paham di permasalahan sebelumnya. Nanti kita ulangi aja. Nah, udah gitu aja. Kita lanjut dulu permasalahan rod ya. Rod dengan aul itu eh, bertentangan ya. Aul itu lebih nanti ya. Ada asal masalah lebih daripada siham, itu aul. Nanti ada rod yang mana asal masalah itu lebih daripada sihamnya. Berarti sihamnya tidak sampai ke asal masalahnya. Coba kita lihat di sini ya. Di sini bintun dapat setengah. Kemudian bintu ibnin dapat seperenam. Ya, jumlahnya dua ya. Bintu ibnin dapat seperenam karena ada bintun di situ. Ya, dapat seperenam, bintun dapat setengah. Di sini ada angka 6. Kita naikkan menjadi asal masalah ya. Karena angka 2 dengan angka 6 ini tadakhul ya, maka kita ambil angka yang terbesar atau KPK-nya yaitu 6 ya. Kita 6 kita naikkan, kemudian setengah daripada 6 yaitu 3, kemudian seperenam dari 6 itu 1. Nah, ketika kita hitung ya, hasilnya 3 tambah 1 hanya 4. Padahal asal masalahnya 6. Ini sihamnya 4 ya. Ini siham majmu' siham ya, ini majmu' siham. Ini asal masalah. Asal masalahnya 6, tapi sihamnya hanya 4. Ini disebut dengan rod ya, disebut dengan rod. Jadi sihamnya tidak sampai ke asal masalah. Sebaliknya nanti kalau aul ya, ini aul sudah kita bahas. Aul itu dia asal masalahnya kurang daripada sihamnya. Sihamnya lebih ya. Sihamnya lebih daripada asal masalah. Oh, ini bukan jadwal saya dah. Gimana ini? Ya, coba disampaikan dulu. Aslinya jadwal saya bukan ini. Cek. Makanya saya tanya di awal tadi ya. Saya kan biasanya Apa Ustaz? Ada 16. perubahan Ustaz? Karena yang di share itu di grup Fikih 1645 Ustaz. Tapi tadi nggak ada yang Tadinya ngisi. Apa gimana sebelumnya? eh, karena tadi juga kaget ternyata ada matkul hadis di jam 15.45 Ustaz. Padahal hadis itu setelahnya fikih. Oh, berarti miskomunikasi ya. Nah, Ustaz, iya. Jadi makanya bertanya Ustaz, apakah selanjutnya ini jadwalnya di jam sekian Ustaz? Di jam yang sekarang ini maksudnya gitu. Iya, tadi kan saya juga lihat di grup ya jam 16.45. Saya masuk grup kok sepi gitu. Saya kira nunggu saya, makanya saya tanya tadi gak ada yang respon. Ya udah saya mulai Nah, ya. Ustaz, iya karena Jadi makanya eh, iya ada ini kaget juga kok ini ternyata udah mulai padahal biasanya belum, eh, Kang Ustaz. biasanya kan memang jam 16. Biasanya jam 16 ya dari kemarin kalau hari Minggu Vicky jam 16. Kemudian tadi saya lihat ada perubahan jam 16.45. Saya coba masuk di jam 16, ternyata pesertanya baru beberapa, berarti saya mikir gak ada yang ngisi sebelumnya gitu. Berarti saya mikir, oh masih tetap di jam yang sama, mulainya jam 16. Ternyata banyak yang belum tahu ya, ataupun mengira di jam 16.45. Ya udah, nanti ke depannya ngikutin jadwal aja yang di-share di grup ya, untuk update-nya. Baik Ustaz, Nah, saya insyaallah. nanya di awal juga gak ada yang respon gitu. Jadi saya kira ya udah mulai aja ya. Ya udah, seperti itu. Ya udah sebentar lagi ya. Sampai jam berapa ini berarti? Sampai Sampai jam 7 Ustaz.
Sampai jam 17. Sampai jam 17 ya? Berarti. 6, 17.45. Hah? 17.45. Enggak, kita mulainya jam 16 tadi. Mulainya 16.45 Ustaz. 16, kalau di sini Anda lihat 16.45 sampai 17.45 Ustaz. Mm-mm. Tapi kan tadi sudah mulai dari jam 16 tadi. Iya. Untuk yang hari ini. Nah, Ustaz, iya Maka makanya bilang iya anak berarti ya. telat. Ya berarti ya sudah. Nah, nanti bisa dilihat, dicek di recordnya aja atau di rekamannya nanti. Untuk yang baru bergabung. Untuk kedepannya nanti sesuai jadwal aja. Ada miskomunikasi berarti ya. Oke, berarti sampai jam 17 saja menyesuaikan karena tadi mulainya agak awal 16 ke 17 1 jam ya Bapak untuk kedepannya. Soalnya saya bingung juga tadi ya masuk gak ada yang respon ini ya udah mulai aja gitu. Baik, kita lanjut sedikit lagi ya. Idza lam yastaghriq, ini permasalahan rod. Idza lam yastaghriq ashabul furud at-tirkah. Jika tidak menghabiskan ya istaghraqa itu. Ashabul furud at-tirkata warisan. Ya. Jadi ashabul furud ini tidak menghabiskan warisannya, artinya masih ada sisanya ya. Walam yakun fil warasa asabah. Dan tidak ada pada ahli waris itu asabah nanti. Yang ta'khudul baki yang akan mengambil sisa daripada warisan. Artinya masih ada sisanya gitu. Lam yastagrik, tidak mengambil semuanya. Ashabul furud yang ada misalnya istri atau suami atau anak perempuan misalnya yang merupakan ashabul furud. Mereka mengambil porsi mereka tapi masih ada sisanya. Sedangkan tidak ada asabah. Maka bagaimana? Intaqalat ta'sibu inda Syafi'i wal Maliki ila baitil mal. Menurut madhab Syafi'i dan madhab Maliki bahwa ta'sibnya, asabahnya atau sisanya itu dikembalikan atau dikasihkan kepada baitul mal. Ya, kalau dulu ada baitul mal, ada semacam koperasi umum ya. Nanti yang mana itu merupakan koperasi yang akan digunakan dalam membantu para fuqara, masakin, para juga al-gharim ya, al-gharimin ataupun musafirin fi sabilillah nanti ya dan seterusnya. Itu nanti digunakan alokasi hartanya itu untuk kepentingan umat Islam. Peperangan, nanti senjata-senjata perang ya dan seterusnya itu mengambil daripada Baitul Mal. Koperasi umat Islam disebut dengan Baitul Mal. Maka ketika ada warisan yang mereka sabul furudnya sudah mengambil porsi mereka, ya, tapi masih ada sisa, maka nanti dikembalikan atau dikasihkan kepada Baitul Mal. Itu di mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Artinya tidak ada rod di situ. Tidak ada rod. Ya, tidak ada rod. Karena apa? Kalau dalam permasalahan sudah mengambil ashabul furud, berarti sisanya sudah tidak akan dipermasalahkan lagi, diikhlaskan, disedekahkan kepada Baitul Mal. Itu di mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Ya, tapi dengan catatan ingkana muntaziman, jika baitul malnya itu muntazim. Muntazim itu apa? Teratur, bagus, rapi, amanah ya. Orang-orangnya terpercaya ya dan tidak ada permasalahan, tidak ada kasus dan segala macam, maka itu muntazim. Yang sebaliknya fa in lam yantazim, jika tidak intizam, jika tidak berarti masih ada permasalahan, masih ada isu-isu yang tidak benar, ya, permasalahan korupsi segala macam, maka ruddal baqi ala ashabil furud ma'ad zaujaini. Maka rudda dikembalikan, diratkan, dikasihkan kepada ashabul furud yang ada selain daripada az-zaujaini suami dan istri. Ya. Misal ada anak perempuan, udah kasih ke dia porsi yang sisanya ya, atau ada siapa misalnya ashabul furud ya, ada ibu ya udah dikasihkan kepada ibu, atau istri ya udah dikasih selain suami dan istri berarti ya, karena suami dan istri itu sudah dapat porsi yang banyak ya, setengah ataupun seperempat nanti, maka dikasihkan kepada ashabul furud yang lain untuk mengambil lebih daripada porsi aslinya. Itu jika lam yantazim baitul mal, jika baitul malnya bermasalah. Itu di madhab Syafi'i dan madhab Maliki ya, madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Kemudian hilafan lil Hanafiyah wal Hanabilah, berbeda dengan madhab Hanafi dan madhab Hanabilah. Ya, yang mengatakan al-qailina birraddi 'alal warasah, yang mengatakan bahwa harus dikembalikan kepada al-warasah. Ya. Jadi itu haknya ahli waris, tidak boleh dikasihkan kepada baitul mal kecuali nanti orang yang mewariskan itu berwasiat untuk mengasihkan beberapa hartanya untuk baitul mal. Nah, itu di madhab Maliki, Hanafiyah dan madhab Hanabilah
mengatakan tidak boleh dikasihkan kepada Baitul Mal, entah intidhar ataukah lam yantadim, entah Baitul Malnya itu amanah ataupun tidak amanah. Ya, itu sama sekali tidak diperbolehkan di madzhab Hanafi dan madzhab Hanabilah. Ya, tapi di madzhab Syafi'i ketika intidham Baitul Malnya maka dikasihkan. Kalau tidak intidham maka tidak. Ya, madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki. Selanjutnya ada dua kondisi ya di permasalahan rad ini, ada dua kondisi. Walirati halatani. Ada dua kondisi. Yang pertama, ada wujud di ahadiz zaujaini. Tidak ada salah satu dari dua zauj, ya, tidak ada salah satu dari suami ataupun istri, ya. Dalam permasalahan rad yang tidak ada suami dan istri, maka na'mal mayali, maka kita akan melakukan perhitungan seperti di bawah ini ya, tidak ada suami dan tidak ada istri. Bagaimana radnya? Coba kita lihat. Ingka naman yuradu alaihi syakhsan wahidan, jika yang diradkan ataupun permasalahan radnya itu hanya berputar ataupun berporos pada syakhsan wahid, satu orang saja gitu. Ada satu orang, kemudian timbul rad, ya, maka yu'ti jami'il mal fardan waridan, ya, atau fardan wahidan, maka udah dikasih ke dia saja, ya. Dalam contoh seperti ini ada ya, dia sepertiga, ya, sepertiga hasilnya 3. Coba kita lihat ya. Dia porsinya sepertiga, ya, porsinya sepertiga. Maka angka 3-nya kita naikkan ke atas menjadi asal masalah, ya. Jadi angka 3 ini didapatkan dari sepertiga ini ya. Angka 3-nya dinaikkan ke atas, bukan angka satunya ya, jangan kebalik. Angka 3-nya yang dinaikkan ke atas kalau sepertiga. Kalau seperempat, angka 4-nya yang dinaikkan ke atas. Seperenam, 6-nya yang dinaikkan. Seperdelapan, 8-nya yang dinaikkan ya. 2/3, 3-nya yang dinaikkan. Ya, apalagi. Nah, dan seterusnya. Pokoknya harus tahu ya, ketika yang ada pecahan seperti ini, maka angka yang di bawahnya itu yang dinaikkan ke atas. Ya, 3-nya dinaikkan ke atas, maka hasilnya 3. Kemudian sepertiga dari 3, ya, sepertiga dari 3 berapa? 1. Ya, hasilnya 1. Berarti sisa 2. Nah, ini sisa 2 ya, sisa 2. Dikemanakan 2-nya? Kalau di sini dia bukan az-zaujaini, bukan suami, bukan istri, maka sisanya itu dikasih ke dia semua. Ya, bukan suami, bukan istri, maka sisanya dikasih ke dia semua. Maka dalam permasalahan ini dia awalnya dapat 1 si ibu, kemudian ditambah lagi dapat 2. Akhirnya 3-tiganya dikasihkan ke si ibu. Ya, itu pertama. Yang kedua, wa in kana man yuraddu alaihi aksar min syahsin, jika yang dirodkan itu lebih daripada satu orang, artinya personilnya lebih daripada satu orang sekarang. Personil rodnya ini ya, lebih daripada satu orang. Wa kanu min jinsin wahid, dan mereka termasuk dari satu jenis, ya, satu jenis. Misal anak perempuan dengan anak perempuan ya, anak cucu perempuan dengan cucu perempuan, saudari kandung dengan saudari kandung misalnya, dan seterusnya, sejenis ya, sejenis. Jadi dengan saudaranya atau dengan saudarinya. Di sini contohnya bintun dengan bintun. Bintun dengan bintun. Ini jinsin wahid ya, jinsin wahid. Sama-sama ashabul furud ya kalau kita lihat. Porsinya mereka mendapatkan berapa? 2/3 karena aksar min wahidah. Ya, lebih daripada satu orang. Ya, bintun dengan bintun nanti hitungannya 2/3. Nah, angka 3-nya dinaikkan ke atas menjadi asal masalah. Ya, kemudian 2/3 dari 3 berapa? 2. Ya, 2/3 dari 3, 2. Nah, ketika seperti ini, faslul mas'alah min adadi ru'usihim. Maka asal masalahnya sekarang sesuai dengan jumlah kepalanya. Ya, ingat ya, jumlah kepala, jumlah orangnya. Maka di sini bintun 2. Maka yang menjadi asal masalah bukan lagi 3, tapi berpindah ke 2 sekarang, berubah, berganti ke 2. Ya, yang asalnya 3 sekarang berganti 2 asal masalahnya. 2 dari mana Ustadz? Dari adadur ru'us, jumlah orangnya. Orangnya 2, ya, orangnya 2. Tapi nanti beda kalau seandainya ada laki-laki di situ. Karena laki-laki nanti dihitung 2, perempuan dihitung 1. Misal contoh, ini ibnun. Misal ini ibnun, ini bintun. Ya, ibnun, ini bintun. Ya, ini kan asoba nanti hitungannya, asoba ya. Tapi ini kan tidak seperti ini ya, contoh. Atau ada lagi lah satu lagi misalnya. Nanti jarang ya, ini kan asoba nanti ya. Anggap aja dulu ya. Ini nanti kalau ibnun dia berpasangan dengan bintun, maka ibnunnya dihitung 2, bintunnya 1, berarti 4 ya. Maka perhitungannya harus teliti. Karena di sini kenapa dihitung 1, karena tidak ada yang laki-laki. Kalau seandainya ada yang laki-laki, maka yang laki-laki dihitung 2 nanti. Yang perempuan dihitung 1. Ya, jadi angka 2 ini dihasilkan dari jumlah orangnya. 1, 2 ya. Maka nanti dibagikan 1. Itu ya.
Itu ada durus. Ada durus. Selanjutnya, wa in kana man yuradu ali aksar min wahid. Jika lebih daripada satu orang tapi min ajnasin mukhtalifah, dari berbeda jenis, ya berbeda jenis. Di sini dicontohkan ada bintun, ada bintu ibnin, beda jenis ya, satunya anak perempuan, satunya cucu perempuan. Nah ini kalau kita lihat porsinya, bintun dia ada persetengah, ya, karena kondisinya sendiri, tidak ada asabah, tidak ada yang mahjubkan dan seterusnya misalnya. Kemudian bintu ibnin dapat 1/6 karena ada bintun di situ. Ada angka 2 dengan angka 6. Maka kita ambil yang angka 6 karena angka 2 bisa masuk kepada angka 6. Maka angka 6 yang kita ambil kita naikkan ke atas menjadi asal masalah. Ya, seperti itu ya perhitungannya ya. Angka 6 kita naikkan ke atas, kemudian kita hitung. Setengah dari 6 berapa? 3. Setengah dari 6, 3. 1/6 dari 6, 1. Nah, ketika kita jumlahkan 3 tambah 1, 4. Nah, angka 4 ini masih kurang, asal masalahnya 6. Tapi sihamnya hanya 4. Apa? Majmu' sihamnya hanya 4. Ini disebut dengan rod, masalah rod. Ya. Ini masalah yang sedang kita bahas. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini ashabul furudnya aksar min wahid, lebih daripada satu orang. Bintun 1, bintu ibnin 1, lebih daripada satu orang, 2 orang. Dan min ajnasin mukhtalifah, dari jenis-jenis yang berbeda. Jenis bintun dan jenis bintu ibnin, beda orang ya, beda beda kondisi, beda status ya, beda ini ya. Satunya statusnya sebagai anak, satunya statusnya sebagai cucu, beda ya. Kalau anak dengan anak, cucu dan cucu sama ya. Ini anak dengan cucu, beda beda status ya, atau beda martabat ya, beda tartib nanti ya. Min ajnasin mukhtalifah. Maka bagaimana aslul masalah min majmu' sihamihim. Asal masalahnya dari total majmu' sihamihim, siham mereka. Ya. Jadi asal masalahnya dari majmu' siham. Di sini kita menghasilkan sihamnya. Di sini 3, di sini 1. Ini siham ya. Jangan sampai bingung. Siham itu porsi. Porsi setelah dibagi dari asal masalah. Yaitu bedanya. Siham itu porsi setelah dibagi dari asal masalah. Asal masalah yang di atas di sini ya. Nah, ya. Kalau ini nisab ya, ini nisab ya, ini nisab. Nisabul muqaddar ya. Kalau setengah, 1/6, 2/3, 1/8 itu nisab namanya ya. Jadi jangan sampai salah, kalau jangan sampai bingung dengan istilah-istilahnya. Nisab ini yang ditulis di sebelah kanan sebelum namanya ya, atau sebelum statusnya itu nisab. Nah, yang ditulis sebelah kirinya itu disebut dengan siham. Ini sihamnya bintun 3, sihamnya bintu ibnin 1. Berapa total siham mereka? Majmu' sihamnya mereka berapa? Majmu' sihamihim 4. 3 tambah 1, 4. Nah, asal masalahnya sekarang berubah menjadi majmu' sihamnya. 4 kita naikkan ke atas. Nah, di sini ya. Angka 4 itu dihasilkan dari majmu' sihamnya ini ya. Angka 3 dan angka 4 ini totalnya 4. Nah, 4-nya kita naikkan ke atas. Tinggal dibagi lagi ya, 3 dan 4. Itu ya cara penyelesaiannya ya. Itu jika aksar min wahid dan ajnasin mukhtalifah. Ajnasin mukhtalif. Kemudian itu kalau tidak ada salah satu dari suami dan istri. Ya, diingat ya. Kalau tidak ada salah satu dari suami dan istri. Sekarang sebaliknya, jika wujudu ahadiz zaujaini, jika ada salah satu dari dari suami ataupun istri, ya, ada permasalahan rad, tapi ada suami atau ada istri. Nah, ini nanti akan beda lagi perhitungannya. Wa bima anna zaujaini la yuraddu alaihima, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa suami dan istri itu tidak akan diberikan rad misalnya, maka na'mal mayali, maka kita akan melakukan tahap berikut ini. Yang pertama, ingka naman yuraddu alaihi min jinsin wahid. Jika yang terjadi rad di sana itu dari satu jenis, ya, orangnya satu jenis ya, satu status tadi ya, anak sama-sama anak, cucu sama-sama cucu misalnya. Maka kanal baki ba'da fardhi zaujiyah lahu fardan waridan atau fardan wahid. Maka udah setelah istri atau setelah suami mengambil porsinya, sihamnya, maka sisanya dikembalikan atau dikasih ke dia. Wa yakunul aslul masalah makhraju fardhi zaujiyah. Asal masalahnya nanti dari hitungan atau porsi dari istrinya atau suaminya, fardhi zaujiyah. Ya, porsi suami atau porsi istrinya nanti yang menjadi asal masalah. Fa in qasamal baqi wa illa sihim. Itu kalau sisanya bisa dibagi, kalau tidak, kalau ingkisar maka nanti akan ditasih dulu. Coba kita langsung praktek saja biar ini. Ya.
Ini ada istri atau ada suami dalam permasalahan rod yang ke berapa ini? Yang keempat berarti ya. Yang pertama tadi dia hanya itu saja, kemudian yang kedua di situ satu orang dan sama ya. Kemudian yang ketiga lebih daripada satu orang ya. Dan apa? Mukhtaliful ajnas juga. Maka yang keempat ini kondisinya adalah ada salah satu dari suami ataupun istri. Di sini kita lihat ada istri ya, zaujah. Porsinya dapat seperdelapan. Kenapa seperdelapan? Karena ada bintun. Ya, harus tahu dulu. Ya. Ada angka 8 dengan angka 2. Maka yang kita jadikan asal masalah berapa? 8. Karena angka 2 bisa masuk angka 8. Tadakhul nanti. Ya, angka 8 kita naikkan menjadi asal masalah. Asal masalah. Kemudian kita bagi dulu. Ya, 1/8 dari 8, 1. Setengah dari 8, 2. Setengah dari 8, 4 ya. Nah, kalau kita jumlahkan majmu' sihamnya 1 dengan 4 berapa? 5. Berarti ini rod, permasalahan rod. Ya. Ketika jumlah sihamnya tidak sampai kepada jumlah asal masalah. Asal masalahnya 8, sihamnya hanya 5. Itu rod. Nah, kemudian tadi bilang ya, setelah si zaujah ya, setelah si zaujah mengambil porsinya ya, itu nanti sisanya dikembalikan kepada ahli waris yang lain. Maka asal masalahnya di sini diambil daripada nisab daripada si ahaduz zaujain tadi ya. Berarti angka 8 kita naikkan untuk menjadi asal masalah di sini. Kemudian dia mengambil porsinya dan sisanya dikembalikan ke bintun. Sekalipun si bintun di sini tidak sesuai dengan hitungan awal ya, setengah. Bukan 4 ya. Jadi di sini dikasih saja semuanya, angka 7. Berarti bintun di sini ngambil lebih daripada setengah. Ya, ngambil lebih daripada setengah. Karena permasalahan rod. Ya, seperti itu ya. Nanti ada alasannya kenapa si zaujah tidak diberikan, si suami tidak diberikan, nanti ada alasan khusus ya. Di antaranya karena porsinya sudah banyak nanti ya. Karena kan porsi suami itu kan sudah setengah misalnya dan seterusnya. Nah, kan porsi-porsi daripada ahli waris yang lain itu kan lebih sedikit kalau kita kalkulasikan secara umum. Kita coba contoh yang selanjutnya ya. Ini ada zaud, ada suami, ada bintun ya, 3 orang jumlahnya, bintun 3. Si zaujun dapat 1/4 karena ada anak ya. Anak dapat 1/4 di situ. Kemudian bintun dapat 2/3 karena jumlahnya lebih daripada satu orang. Ya. Ada angka 4 dengan angka 3, maka asal masalahnya dari 4 dan 3 dikalikan misalnya maka menghasilkan angka 12 ya. Menghasilkan angka 12. Kemudian 1/4 dari 12 di sini 3 ya. 1/4 dari 12 3. Kemudian 2/3 dari 12 di situ 8. Ketika kita gabungkan, kita kalkulasikan hasilnya hanya 11. Kurang 1. Berarti ini kembali lagi permasalahan rod. Permasalahan rod. Nah, tinggal kita sama seperti tadi ya kasusnya, maka kita jadikan nisab daripada si suami atau istri itu jadikan asal masalah. Ini angka 4 kita jadikan asal masalah yang terakhir. Asal masalah penyelesaian. Angka 4. Kemudian si Zaud kasih dulu porsinya 1, sisanya dikasihkan semua ke personil yang ada 3. Maka cocok ya, tidak ada yang kisar di sini. Tidak ada yang kisar. 3 dikasihkan ke 3. 1-1 berarti per orang dapat satu bagian. Kemudian contoh yang selanjutnya ya. Kalau sudah paham satu sebenarnya yang lain nanti paham ya, gampang ya. Zaujah bintun ya, sama ya, 1/8 dengan 3. Di situ menghasilkan angka 28 ya. 888 ya. Hasilnya ini tabayun ya, tabayun. Kali-kalikan nanti. 8 dengan 3 di situ menghasilkan angka 28 untuk asal masalah. Kemudian 1/8 dari 24 3. 2/3 dari 24 16 ya. Ketika kita hitung 16 tambah 3 hasilnya 19. Permasalahan rod lagi ya, permasalahan rod. Maka tinggal kita 8 kita jadikan asal masalah 8, kemudian di situ 1 dikasih ke zaujah dan sisanya 7 dikasih ke bintun yang jumlahnya 3 orang. Tapi ada inkisar, 7 tidak bisa dibagi ke 3 orang ya. Kalau 6 bisa ya dua-dua, tapi kalau 7 tidak bisa. Maka nanti dikalikan dengan adadur ru'us nanti ya. Dikalikan dengan adadur ru'us ataupun nanti dilihat dulu perbandingannya ya. Maka di sini menghasilkan angka 24, kemudian di sini nanti 1/8-nya 3, kemudian sisanya nanti 21. Ya, seperti itu. Baik, dan seterusnya. Masalah tasfi kemarin ya, masalah tasfi.
Wa in kana man yuraddu alaihi min ajnasin mukhtalifah, jika yang dirad itu dari jenis-jenis yang berbeda, maka nadha masalah adil li jamil warasah. Maka kita menentukan atau meletakkan permasalahan yang biasa. Ini kita lewati dulu ya. Coba nanti dilihat lagi ya, apakah ada yang masih tidak paham atau tidak. Nanti coba kita cek lagi ya latihan. Kita ada permasalahan unsa muskil, ada permasalahan al-hamal, ada mafqud nanti, orang yang hilang kabar, dan seterusnya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, silahkan nanti yang masih bingung atau apa bisa disampaikan ya via grup ataupun ya via Japri. Ini saja mungkin pada kesempatan sore hari ini ya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, Bapak. Apa?